Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas 6 saham yang berhubungan dengan batu bara ya. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama, saya bahas ADRO. Jadi ADRO ini adalah weekly chartnya untuk ADRO ya, ADRO Energy. Kalau kita perhatikan di sini garis-garisnya sudah saya gambarkan. 1900 sudah tercapai, tapi sayangnya minggu lalu penutupan di bawah 1900 ya. Jadi jangan lupa ini supportnya yang sudah saya gambarkan 1745. Tapi di sini kita lihat low-nya di 1720 ya. Jadi perhatikan yang sudah punya ADRO ya, kalau dia turun di bawah 1720 ya, jangan lupa pasang trade stop atau stop loss ya, seperti itu ya. Karena kalau dia turun di bawah 1720 dia akan testing lagi area supportnya 1585. Memang di sini uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi kalau mau buy up atau average up atau yang belum punya, kalau mau buy, kalau pakai acuan weekly support dan resistennya itu kalau dia berhasil naik ke atas 1900 barusan kita buy. Kalau sekarang sih masalahnya dia nanggung ya di tengah-tengahnya antara testing support dan resistennya. Jadi kita tunggu sekalian aja, kalau yang mau buy high sell higher ya. Naik ke atas 1900 buy, naik ke atas 2070 buy, tambah lagi dan seterusnya. Itu untuk yang weekly ya. Kalau yang mau mungkin buy on weakness ya tunggu aja di 1745. Jadi kalau dia misalnya koreksi di bawah 1745 ya kan, ini kan low-nya di 1720 ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1745 barusan kita buy ya, seperti itu ya. Jadi kalau buy on weakness itu tunggu koreksi, kemudian kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Ini kalau dari weekly-nya. Kalau dari daily-nya, hariannya, ini gambar-gambar garisnya sudah saya sebutkan. Kalau di daily memang agak sedikit beda ya. Support resistennya saya gambarkan di sini. Saya sebutkan area buy weakness 1715 ya. Jadi di sini sebenarnya sudah kena juga ya untuk buy weakness ya. Saya sebutkan dua area 1715 dan 1600. Kemudian yang belum buy, kalau mau buy sih buy sekarang boleh ya. Karena ini sudah naik ke atas 1805, naik ke atas 1870 tambah lagi, naik ke atas 1920 tambah lagi, breakout ke atas 1970 tambah lagi ya. Itu bagi yang mau buy weakness ya silakan ya, buy sekarang boleh, asalkan catatan kalau turun di bawahnya 1715 atau pakai low-nya yang di sini ya 1705 lebih baik sih menurut saya sih jual dulu ya, itu stop loss-nya di sana ya. Kalau dia turun lagi di bawah 1705 ada kemungkinan dia akan testing lagi area 1600 ya, seperti itu ya. Jadi memang uptrendnya masih cukup bagus. Saran saya sih fokus di harga saham batu baranya seperti itu ya, jangan di harga komoditasnya ya. Tapi jangan salah paham ya, saya sebelumnya di video sebutkan ya, kalau trading batu bara jangan lihat harga komoditasnya ya, seperti itu ya. Fokusnya di harga saham batu baranya, harga sahamnya ya, bukan harga batu baranya. Tapi ada yang komentar juga ya di kolom komentar, tuh dari dulu tuh sejarahnya memang harga batu bara setelah itu berkaitan dengan harga saham batu bara. Memang benar ya berkaitan. Tapi kalau kita pakai acuan harga batu baranya dan harga tertingginya saham batu bara itu sebenarnya nggak match ya, nggak cocok ya. Jadi makanya kalau Anda lihat harganya batu bara dengan harga saham batu bara, ya memang kalau harga batu baranya naik, katakan cenderungan harga saham batu baranya naik ya. Tapi sepertinya sebelumnya waktu di awal-awal enggak ya. Waktu dia rally di awal-awal batu bara sudah rally ya. Kemudian harga saham batu bara masih belum. Ya, seingat saya masih gitu. Kemudian beberapa minggu terakhir aja ya, mulai dari 2 minggu yang lalu ya, dia sudah mulai rally ke atas ya, seperti itu ya. Dan harga batu bara kan dia pernah sempat all time high ya. Kalau dibandingkan dengan harga sahamnya ya nggak match lah kalau kita lihat di sini ya. Ini kan high-nya di sini di harga 1980 kan. Di sini high-nya di harga 2650. Di sini high-nya di harga 2900 ya kan. Jadi nggak selalu kalau harga batu baranya rekor, harga saham batu baranya bakalan rekor, enggak ya. Buktinya kenyataannya kan enggak ya, seperti itu ya. Memang kalau harga batu baranya naik, harga saham batu baranya ada kecenderungan naik ya, memang benar ya. Tapi jangan salah paham, saya sih mau mengajak Anda itu fokusnya di saham batu baranya, bukan di harga batu baranya ya. Itu lebih baik seperti itu. Kalau kita perhatikan ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Jadi kalau tradingnya silakan pakai acuan yang sudah saya berikan. Jadi mudah banget ya. Tinggal pasang stop loss atau trade stop dan juga automatic order buy. Kalau misalnya dia berhasil breakout ke atas, kalau mau buy ya silakan ya, seperti itu ya.
naik lagi ke atasnya garis yang berikutnya ya tambah lagi ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk PTBA ya. Ini weekly-nya. Nah, kalau kita lihat weekly-nya ya, ini ya. 2870 ya, minggu lalu sudah tembus ke atas, ternyata dia gagal Pak Sunar. Ya ini memang di tengah-tengahnya ya, dia koreksinya sebenarnya masih cukup wajar. Ini jalurnya masih uptrend ya. Jadi yang sudah punya support resistennya sudah saya gambarkan 2720. Kalau misalnya turun di bawah 2720 untuk PTBA ya, atau di bawah 2660 ya, itu silakan jual dulu ya. Karena ada kecenderungan dia testing 2540 ya, seperti itu ya. Memang jalurnya masih uptrend. Kalau mau tambah lagi atau yang belum punya, kalau mau buy naik ke atas 2870 silakan buy ya. Ada kemungkinan dia akan terus naik 3100 dan 3180 breakout ke atas ya. Ini saya sudah gambarkan formasi kalau rounding bottom dia berhasil breakout ke atas high-nya 3180, naiknya bisa tinggi ya, bisa sampai 4900-an di sini ya. Kalau saya tarik dari patternnya ya. Jadi kemungkinan naiknya itu masih ada ya, ini 4940 kurang lebih sini ya. Nah, jadi kita sih jangan terlalu takut juga, tapi jangan terlalu serakah ya. Yang penting garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau dilihat dari daily-nya, ini agak sedikit beda ya di sini ya. Area buy weakness saya sebutkan 2560, tapi belum dikasih ya. Di sini kalau mau buy sih boleh-boleh saja, kan dia mulai rebound, jalurnya masih uptrend. Tapi dengan catatan pasang aja stop loss-nya di 2720 dan di low-nya di sini ya, 2660 ya. Kalau mau buy sekarang silakan. Nanti naik ke atas 2810 tambah lagi, naik ke atas 2870 tambah lagi, dan seterusnya. Itu untuk PTBA. Yang sudah punya harusnya sudah pasang trailing stop ya, 2920 2870 ya, seperti itu ya. Jadi terserah sih, kalau Anda mau buy weakness tunggu di 2560 atau buy sekarang boleh, atau tunggu sekalian kalau dia berhasil naik ke atas 2810 buy, naik ke atas 2870 tambah lagi, dan seterusnya. Ini untuk yang harian ya, support dan resistennya. Sebenarnya ini bukan support resisten ya, jadi jangan salah paham ya. Ini saya gambarkan garis-garisnya itu untuk acuannya kalau kita mau average up atau buy up ya. Jadi bukan support dan resistance-nya. Karena ada semua sebelumnya ada yang salah paham. Pak Sunar itu gambarnya support resistance di daily-nya kok ngawur banget ya. Bukan ya. Jadi garis-garis ini bukan support dan resistance, tapi semacam ya seperti money management lah ya. Jadi kalau kita buy bertahap aja, nanti kalau dia misalnya turun ya pasang aja trailing stop atau stop loss. Kan seperti itu. Banyak kenapa bertahap ya. Ya, yang pertama alasannya ini uptrendnya masih bagus, jadi kita nggak perlu terlalu buru-buru ya, seperti itu ya. Santai aja, ini masih ada peluang naik kok ya. Jadi kita belinya bertahap masih dikasih ya. Jadi untungnya masih bisa, karena ini terus terang aja dia masih rawan koreksi ya. Memang jalurnya masih uptrend ya. Nah, seperti itu ya. Kalau yang mau buy hasil higher ya, yang suka tipe buy on breakout ya, mungkin naik ke atas 3000 buy, naik ke atas 3100 tambah lagi, dan seterusnya ya. Itu bagi yang suka buy high sell higher ya, di atas ya, buy on breakout istilahnya. Kalau enggak ya mau nyicil sekarang boleh, atau nanti tunggu naik ke atas 210 mulai buy ya, seperti itu ya. Itu bagi yang belum punya PTBA kalau mau ikutan ya. Jadi misalnya sebelumnya ketinggalan, kalau mau ikutan sekarang boleh-boleh saja, asalkan pasang trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Walau lebih cukup. Berikutnya untuk ITMG ya. Sini ITMG ya. Ini target 27.000 sudah tercapai. Garis-garisnya sudah saya berikan sebelumnya ya, di analisa saham mingguan. Ini sebelumnya saya sebutkan rounding bottom sudah tercapai, targetnya 21.000, bahkan breakout ke atas sampai 27.000. Ya kan? Ini memang koreksinya minggu lalu masih cukup wajar ya, selama dia bertahan di atas 23.600. Jadi yang masih punya atau masih hold, jangan lupa kalau dia turun di banyak 23.600 mungkin lebih baik jual dulu sebagian ya, seperti itu ya. Karena ada kecenderungan dia testing area 21.000 dan 18.500 ini yang sudah saya gambarkannya. Kalau mau tambah lagi atau buy high sell higher naik ke atas 27.000 silakan tambah lagi atau buy lagi ya. Atau buy ya. Yang suka buy high sell higher, target berikutnya di 30.500. Itu untuk ITMG. Jadi peluang kenaikannya ini masih ada ya. Kalau naik ke atas 30.500 masih mungkin naik ke 32.200 ya. Jadi uptrendnya masih cukup bagus. Kalau kita lihat di daily-nya, memang sebelumnya dia koreksi ya. Garis-garisnya sudah saya berikan. Untuk buy weakness tunggu aja tetap di 22.000 ya. Tunggu koreksi, artinya kalau turun di banyak 22.000, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 22.000 barusan kita buy. Kalau belum ya kita belum buy dulu ya.
naik ke atas 26.000, naik ke atas 22.500, tambah lagi, naik ke atas 24.000, tambah lagi ya, dan seterusnya. Itu bagi yang buy on weakness. Kalau yang mau buy sekarang, boleh nggak Mas Unggar? Boleh ya. Buynya bertahap, pasang stop lossnya di 24.000 dan di 23.000 ya. Nanti kalau naik lagi ke atas 26.000, tambah lagi, naik ke atas 28.000, tambah lagi ya, seperti itu ya. Target berikutnya di 32.000. Ya, seperti itu ya. Uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi saran saya tetap fokusnya di harga saham batu baranya ya. Jangan fokus di harga batu baranya ya. Jadi ini garis-garisnya sudah saya berikan karena Anda tradingnya di saham batu bara ya, bukan di komoditas batu baranya. Jadi fokusnya di sana. Uptrendnya masih cukup bagus. Pasang aja trade stop dan stop loss kalau sudah buy ya. Buy-nya bertapa aja, jangan takut ketinggalan enggak ya. Naik ke atas 26.000, kalau mau tambah lagi atau buy high sell higher silakan. Naik ke atas 27.000 di sini ya, high-nya ya. Tambah lagi, naik ke atas 28.000, tambah lagi ya. Targetnya 32.000 ya. Ini di Fibonacci extension 261,8% ya. 32.000 ini masih jauh ya, sekitar 2018 sekitar sini ya. Di Februari ya 2018. Ya mudah-mudahan aja masih bisa breakout ke atas 32.000 ya. Dari 24.850 sekarang ya ke 32.000 kan masih cukup bagus ya profitnya ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Indi ya. Indi dia baru saja breakout ya minggu lalu ya. Ini 2050 saya sudah gambarkan. Target berikutnya 2250 sudah tercapai. Walaupun penutupan minggu lalu dia di bawahnya 2250 ya. Tapi menurut saya sih selama di atas 2050 masih cukup bagus peluangnya. Ini kan kalau di bottom di weekly-nya. Dia sudah breakout ya, target berikutnya di 2700 dan 3300 ya. Itu kalau yang mau trading weekly-nya. Supportnya di 2050 ya, stop loss maksimum di 1780. Kalau dia turun di bawahnya 1780, dia ada kemungkinan testing area support lagi 1540 dan 1255. Jadi stop loss maksimum banget di 1780 ya. Jangan sampai kalau turun di bawahnya 1780 Anda nggak jual ya. Ya seperti itu ya, karena ada risiko. Dia kalau dia testing 1255 dia berhasil rebound lagi. Kalau enggak turun lagi ya, seperti ini ya. Dia berusaha naik, dia gagal, dia turun lagi ya. Seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu serakah juga. Buy-nya bertahap aja. Ini kalau pakai daily chart-nya, mungkin yang mau beli bertahap silakan. Area buy weakness tetap saya sebutkan di area 1900-an ya, sampai 1875. Jadi yang mau buy on weakness ya tunggu aja di bawah, atau ikutin garis-garis saya ini yang saya sudah berikan ya. Harusnya kan yang ngikutin ya naik ke atas 2050 buy, naik ke atas 2100 buy ya, seperti itu ya. Berikutnya setiap kelipatan 50 ya. Kalau misalnya mau buy high sell higher atau buy sekarang silakan pasang stop lossnya di 2100 dan 2050 ya. Maksimum di 1950 stop lossnya ya. Kalau mau buy sekarang, buy-nya bertahap aja. Nanti kalau naik ke atas 2200 tambah lagi, naik ke atas 2250 tambah lagi ya. Breakout ke atas 2330 boleh tambah lagi maksudnya boleh ya. Target berikutnya di 2500 dan 3000 sampai 3100. Itu Fibonacci extension 161,8%. Kalau saya ambil formasi rounding bottom di sini, kedalamannya dari seperti kapal ya. Kalau mangkok kan terlalu besar ya. Ini seperti perahu lah. Kedalaman perahunya ini dari diukur dari permukaan targetnya masih bisa ke 3000 sampai dengan 3100 masih memungkinkan ya. Tapi ya gitu, jangan terlalu agresif ya, santai aja, tetap sabar, fokus dan disiplinnya. Itu saran saya untuk Indi. Oke, berikutnya untuk Harum. Harum di sini dia koreksinya lumayan dalam ya setelah naik tinggi breakout ke atas sampai 9575 ya. Memang ini sudah saya gambarkan bentuknya seperti rounding bottom ya, perahu juga ya. Seperti perahu, dia kalau breakout bisa target berikutnya 12.800. Memang sebenarnya sih koreksi minggu lalu masih cukup wajar ya. Selama dia bertahan di atas 7625, walaupun dia sempat turun di bawahnya. Kalau belum punya ya pasang aja stop lossnya di 7625, maksimum di 6150. Kalau turun di bawahnya 6150, dia cenderung testing lagi 4700 ya, area support dari sideways sebelumnya. Itu untuk Harum ya. Jadi kalau mau buy lagi, tunggu aja kalau dia naik lagi ke atas 9000, buy ya. Naik ke atas 9575 tambah lagi, breakout ke atas 10.700, target berikutnya di 12.800. Itu kalau yang mau pakai weekly ya, mingguan ya. Kalau mau pakai daily, acuannya ini garis-garisnya banyak banget ya, Pak Sunar, banyak ya memangnya ya. Nah di sini area buy weakness ya, sekitar 7550 lah. Jadi sudah saya gambarkan. Yang rajin nonton ya, mencatat ya, dan pasang automatic order buy harusnya sudah buy. Nah, ternyata sudah buy sampai 8.500 ya. Ini Pak Sunar turun, ya harusnya pasang trade stop atau stop loss ya. Paling tidak ya di sini kan ya
Kalau nggak loss ya ini profit tipis lah ya seperti itu ya. Atau kalau loss ya lossnya tipis ya. Nah, kalau pasang trailing stop seperti itu ya. Jadi memang di sini sebenarnya masih cukup bagus kondisinya. Kalau mau buyback, tunggu aja dia naik ke atas 7.900 lah ya. Naik ke atas 8.250 tambah lagi, naik ke atas 8.375 tambah lagi, breakout ke atas 8.500 tambah lagi dan seterusnya ya. Memang di sini dia masih cenderung sideways di atas ya. Ini cenderung lesu ya. Dibandingkan yang lainnya dia masih ketinggalan ya. Jadi belinya sih jangan terlalu banyak ya untuk Harum ya. Dia masih testing juga. Sepertinya sih kalau dia gagal ya dia bisa turun di bawah 6.825 sampai 6.150 bisa ya. Jadi jangan terlalu agresif, belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Target berikutnya terdedatnya di 9.000, 9.300 dan 9.575. Ini di high-nya keduanya ini ya. Tanggal 1 Oktober dan 30 September sebelumnya ya. Jadi kurang lebih cukup untuk Harum. Berikutnya untuk UNTR. Jadi UNTR ini bisa masuk sentimen saham batubara dan juga bisa masuk sentimen saham konstruksi ya, alat berat ya. Jadi kalau kita lihat di weekly-nya saya sudah pernah bahas resistennya 27375 sudah tercapai. Jadi minggu lalu dia koreksi di tengah-tengahnya ya. Jadi hati-hati kalau dia turun di bawahnya 25175 atau di bawahnya low-nya minggu lalu ya. 24675 ya. Lebih baik sih jual dulu, ada kemungkinan dia testing 23850 ya support berikutnya ya. Kalau yang mau buy high sell higher, lebih baik kalian tunggu kalau breakout ke atas 27375 buy ya. Naik ke atas 28475 tambah lagi target berikutnya di 31.050 kurang lebih ya. Ini saya gambarkan dari area support sebelumnya sini. Kalau dia breakout ke atas 31.050, dia masih memungkinkan targetnya naik ke atasnya lagi ya. Jadi kita jangan terlalu takut resisten ya. Kalau dia breakout ke atas ya, dia masih mungkin membentuk resisten baru yang lebih tinggi di atasnya ya. 35525 seperti ini ya. Sebelumnya lagi di 31050 ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 28475, memang ini resisten kuatnya ya. Karena sebelumnya dia dari atas turun ke bawah sideways, berusaha rebound naik ke atas 28475, dia gagal turun lagi ya. Turunnya dalam. Memang resisten ini cukup kuat ya, 28475 ya. Tapi jangan terlalu takut resisten. Kita jangan terlalu kaku ya. Jadi jangan jadikan analisa teknikal itu sebagai batasan atau tembok ya. Nah, seperti itu ya. Jadi sebagai acuan saja, kita nggak perlu terlalu takut kalau dia breakout. Kalau mau buy high sell higher silakan ya, seperti itu ya. Itu kalau dari weekly-nya. Kalau dari daily-nya, ini sebenarnya area buy weakness sudah saya sebutkan ya, 24650. Jadi yang rajin menonton ya, mencatat dan pasang automatic order buy harusnya sudah buy 25.300 tambah lagi 26.000 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 26.000 dan 25.300 ya stop lossnya ya. Buy weakness tetap sama 24650. Jadi saya kasih 3 area untuk buy weakness ya, 24650, 23600 dan di bawahnya di sini 22320. Yang paling bawah ini yang sebelumnya ya saya hapus saja. Jadi harusnya sih sudah buy ya seperti ini ya. Artinya kalau buy weakness itu kalau dia turun atau koreksi dekat 24650 ya, kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan buy. Kalau dia belum mantul atau belum rebound ya jangan buy dulu. Ya seperti itu ya. Buynya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Santai aja. Jangan takut ketinggalan enggak ya. Uptrendnya masih cukup bagus ya. Tapi jangan lupa juga kalau saya bilang uptrendnya masih cukup bagus, kalau breakout ya. Breakout ke atas, Pak Suntar bilang boleh buy. Ternyata dalam perjalanannya mungkin sesi kedua ya, tiba-tiba koreksi ya. Ya jangan nyalakan Pak Sunar ya seperti itu ya. Karena uptrendnya masih cukup bagus. Pasang aja trailing stop dan stop loss ya. Garis-garisnya sudah saya berikan. Yang penting saya tidak pernah menyesatkan orang lainnya. Itu saya perlu ingatkan, sering saya ingatkan berulang kali ya. Garis-garisnya untuk trailing stop dan stop loss sudah saya bahas. Jadi tinggal disiplin aja pasang automatic order sell ya seperti itu ya. Jadi dijagain selalu ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk analisa saham mingguan untuk 6 saham. Jangan lupa cek yang lainnya ya. Jadi playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Yang barusan join jangan lupa subscribe, like ya. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan ya kalau ada update videonya. Seperti biasanya di akhir kalimat saya ingin mengucapkan doa ya. Semoga semuanya selalu sehat, damai, diberkati yang berlimpah-limpah dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.